ala Muhammadin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Khairun Nas. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa Pematang Berangan, Bapak-bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, para alim ulama cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan remaja, wabil khusus anak-anak kami sebagai generasi penerus dan pelurus. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir malam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an yang mulia, tepatnya di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, sesuai dengan jumlah rakaat yang dijemput Rasul dalam perjalanan ini. Ia diletakkan pada ayat yang pertama dan dimulai dengan kalimat subhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah sukses memperjalankan seorang hambanya. Kapan itu? Pada satu malam. Dari mana? Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bila kita buka lembaran sejarah Rasulullah, beliau sering melakukan perjalanan. Bahkan sering pula Rasul-Rasul lain melakukan perjalanan. Tapi bila dibandingkan dengan perjalanan Rasulullah kali ini, maka perjalanan lain akan terasa mengecil adanya. Mengapa demikian? Seluruh perjalanan yang dilakukan oleh manusia-manusia lain, baik sebelum beliau diutus atau sesudah beliau diutus, perjalanan itu hanyalah perjalanan bumi saja. Dari satu negara ke negara lain, dari satu negeri ke negeri lain, dari satu tempat ke tempat lain. Isra dan Mi'raj bukan perjalanan bumi saja, tapi sampai ke langit. Beliau mengatakan, di langit pertama aku jumpa Adam alaihi salam. Beliau sedang duduk di atas sebuah kursi. Tak kala beliau menengok ke kanan dia tersenyum, menengok ke kiri dia bersedih. Lalu Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa Nabi Adam itu menengok ke kanan dia tersenyum, menengok ke kiri dia bersedih? Dijawab oleh Jibril, dia menengok ke kanan, ini tidak ada hubungannya yang duduk di sebelah kanan ya Pak ya. Jangan pula sok-sok pula lah awak tu katanya. Nabi Adam menengok ke kanan tersenyum, dia menengok ruh-ruh daripada anak cucunya yang bakalan masuk ke dalam surga. Lalu dia senang, kemudian dia tersenyum. Lalu dia menengok ke kiri, aku nyopak na sebelah kiri, tapi jangan sedih Pak, ini cuma contoh saja. Dia agak sedih karena dia menengok ruh-ruh anak cucunya yang bakalan masuk neraka. Kaum muslimin, itu tandanya Rasul sampai ke langit. Ke langit kedua beliau jumpa Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Kalau di langit pertama jumpunya dengan orang tua, di langit kedua jumpa dengan anak-anak muda. Itu hebatnya Pak.
Jadi dua manusia ini tak boleh dilupakan. Orang tua tompek bertanya, anak muda adalah adu tenaga. Putihnya. Makanya nemu hidang-hidang tadi anak-anak muda. Jangan orang-orang tua disuruh tu. Kalau nak memulai acara, tanya sama orang tua dulu. Kalau nak mengerojokan, suruh anak muda. Jangan susah dunia nak awak. Imam awak, ketua paibai awak, muidang awak, megang duit awak, mampui awak. Lai tompek sesuatu seperti itu, ndak kompak, ndak jadi. Saling curiga mencurigai, saling tuduh menuduh, berburuk sangka. Kaum muslimin, di langit kedua Isa dan Yahya, keduanya anak-anak muda gagah-gagah. Langit ketiga, tandanya beliau sampai ke langit ini, aku jumpa Yusuf alaihi salam. Yusuf itu kata Rasul, itu diberi oleh Allah wajah yang rupawan. Karena di dalam Al-Quran Yusuf itu mukjizatnya punya wajah yang tampan. Dibuktikan oleh Rasul, nampak oleh Rasul. Jadi Isra dan Mi'raj ini mewujudkan segala teori yang ada di dalam Al-Quran dalam bentuk nyata. Muhammad, kalau di dalam Quran tu nalai cerita Adam yang pernah tinggal di dalam surugu, umurnya 1000 tahun, tunya orangnya. Betulah ku kira. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran lain cerita Yahya anak yang soleh, Isa anak yang soleh, tunya. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran lain cerita orang paling tampan, ganteng, elok, bagak, sampai butinu menengoknya terbius. Oh Tuhan, tunya Yusuf. Betulah kau kira pak, tu dia Yusuf alaihi salam. Jadi Al-Quran bukan tinggal sekedar di teori atau konsep. Lah lain Nabi tu nampak langsung. Ukiro nah. Yusuf itu bu wajahnya tampan, tapi Rasul mengatakan pak, Yusuf itu mendapat separuh ketampananku. Jadi walaupun Nabi Yusuf tu ganteng, gantengnya Nabi Yusuf tidak mengalahkan gantengnya Nabi awak. Separuh barunya pak. Lah separuh samia baru perempuan Mesir itu memotong-motong tangan sendiri tanpa terasa. Ibu-ibu pernah nampak Nabi Yusuf. Tengok aku malam kong. Agak mirip koci. Iku aku ko tuwo dek bojangui. Kalau ko cukup, jangankan orang nak menengok, aku pun heran menengoknya. Ayo Beni. Aku ko sebenarnya lah tua lah. Ko murid ngaji ko Beni ko Pak. Beni. Anak yang paling kecil kuliah, paling zoni. Kok muda Ustaz? Aku makanya kemari ya ke Pak. Mak ku agih kan sama kalian rahasia awet muda. Rahasia awet muda tu no payah do Pak, di ujung bibir. Tarik ujung bibir ke samping. Kalau tolok apa betul terus ha? Mudu tu sahaja. Tapi awak jarang betul namanya mulik wak ke muku. Aku copek tu. Di langit keempat aku jumpa Harun alaihi salam, Idris alaihi salam. Di langit kelima aku jumpa Harun alaihi salam. Di langit keenam aku jumpa Musa alaihi salam, dan di langit ketujuh aku jumpa Ibrahim alaihi salam tengah bersandar di Baitul Ma'mur. Semua yang dinyatakan Rasul menunjukkan perjalanan beliau bukan bumi saja, sampai ke langit. Selama ini perjalanan manusia hanya menjumpai satu alam,
Sejauh-jauhnya saya, bapak dan ibu, pemuda dan remaja, anak kami berjalan nak, itu awak hanya menjumpai satu alam, namanya alam nasut, yaitu alamnya manusia. Kemanapun awak pergi, jumpa awak dengan manusia yang berbeda warna kulit, suku, bangsa, bahasa, adat dan kebiasaan. Tapi bagaimanapun awak jumpa itu manusianya, Pak. Rasul bukan manusia saja, beliau menembus alam kedua, alam malakut. No manusia yang dijumpai Rasul saja, tapi malaikat. Buktinya Rasul mengatakan bahwa Jibril mengatakan kepada beliau, Muhammad, di Baitul Ma'mur ini, Baitul Ma'mur itu masjid yang di langit ke-7, tempat bersandarnya Ibrahim alaihissalam tadi. Itu setiap hari masuk ke dalam masjid itu 70.000 malaikat untuk melaksanakan solat. Inulai manusia, malaikat sami Allah, ribuan banyak. Dan malaikat itu jauh lebih banyak dari manusia, karena setiap satu manusia 2 malaikat. Ikut pula malaikat rahmat, ikut pula manusia malaikat lain. Banyak, surang baru awak lah beli memberono malaikat. Jadi ku penuh dengan malaikat. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah kecuali rumah atau tempat itu dikelilingi, dikerumuni oleh malaikat. Alam malakut. Bahkan beliau sampai ke alam lahut. Buktinya Jibril mengatakan, ya Muhammad, tugas dan kewajibanku hanya mampu mengantarkan engkau sampai batas ini. Ku alam manusia, nomor 2 ku alam malakut, dan di puncak atas tin alam lahut, alam ketuhanan. Jibril pun tak sanggup menembus ke atas. Tak ada manusia yang sejauh itu berjalan, Pak. Bahkan perjalanan beliau bukan sampai dunia saja, sampai ke kampung akhirat. So jauh-jauhnya awak berjalan baru level dunianya, Pak. Kemana pun ini kan sampai ke akhirat tu. Kalau lain orang berjalan sampai ke akhirat, no baliknya ledo. Kalau pulangnya angau namanya, nak minta nasi sonjuk kononyonya. Nun heran aku bapak ibu, aku banyak bahas awak karena aku orang wak ya. Kalau tempat lain di Bengkali sebagai lagi aku ceramah do Indonesia, nu paham orang tu golaknya golak, tapi ni tonton tak apa isi. Jadi agak banyak Indonesia sekoci. Nun heranku, nomornya dia ngau hanya orang rohul, aku nombayahnya kau pak. Padek ti banyak dosa orang awak kerobonya pak. Angau iko nak mungkin level kalian no lai gitu cerita iko. Kami potang suruh godang kalian ko no tolok keluar rumah. Lai angau namanya. Angau. Suaranya longi. Inyo ino butulang do. Baunya bau ci ayam koca. Kalau jonyo mendatangi familinya nak minta nasi sojo. Nak minta nasi sojo. Oh. Kini nulai yang ngau turuponya ledo. Kenapa sejak orang pakai magicom, nuno naknya datang ledo. Anak siangnya toroi. Laponah dia nasi goreng spesial ino beli nyona ado. Makunya ngau ti nulai itu. Kaum muslimin yang berbahagia, beliau sampai ke kampung akhirat. Bukankah beliau mengatakan, aku diajak berjalan ke surga. Nampak Rasulullah layurang dalam surga, tengah menikmati kenikmatan surga. Dia bahkan pernah melakukan sebuah perbuatan kecil. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, membuang kayu yang melintang di jalan. Nampaknya kayu, nampaknya kacau, nampaknya anak kucing dalam parit, nampaknya anak ayam, diambilnya, dianggeknya.
Kayu tu dipinggirkannya, paku tu dipinggir, kacu tu dipinggirkannya. Tak ada orang yang nengok. Tak mesti semua amal harus ditengokkan kepada orang. Tak ada yang menghargai. Tak mesti amal harus dihargai orang. Allah nengok, Allah hargai. Dimasukkan orang itu ke dalam serubu. Jadi besok kalau nampak kacu, paku kan ambil, pinggirkan. Kalau nampak duit, ambil juga, sorahkan ke masjid, atau sorahkan kepada orang yang dianggap awak percaya. Pak guru, aku lai tadi duit 100 juta umpamanya, betul lah kan. Gurunya ku harus hati-hati yo bapak ibu. Aku baru lomak ceramah. Tombek lain aja putih samia kalau ikut tengok apa. Semangat dibuatnya kau pak. Nyo harus betul melayani ustaz kau pak. Bisa ino do. Ustaz juga manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, beliau sampai ke surga menengok ke neraka. Itu tandanya perjalanan ini sampai ke kampung akhirat. Beliau sukses, berhasil, berjaya, diabadikan dalam Al-Quran, setiap saat dibaca dan diulang-ulang setiap tahun supaya awak makin tahu, makin paham. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan untuknya, dipahamkan tentang masalah agama. Bapak Ibu, kenapa beliau sukses? Paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, Isra dan Mi'raj ini, perjalanan itu sukses. Satu, karena perjalanan itu dipersiapkan secara baik. Jadi sejauh-jauhnya awak berjalan, karena hidup ini hakikatnya sebuah perjalanan, baik dari dunia sampai ke akhirat atau dari akhirat sampai awak masuk ke surga atau terlempar ke neraka. Itu sebenarnya hakikat hidup sebuah perjalanannya Pak. Kata Ibnu Jauzi, setiap langkah yang kalian ayunkan ke depan pada dasarnya menuju pulau kuburan. Langkah tuh ya Pak. Hakikatnya sebuah perjalanan sebenarnya. Maka Rasul sukses Pak, berhasil, berjaya. Kenapa demikian? Kalau secara umum ayat mengatakan iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata kun fayakun disebut oleh imam awak tadi pada rakaat pertama solat Isya tadi. Ya enggak Pak? Jadi maka jadilah ia. Itu sudah kehendak Allah, selesai masalah. Betul Pak? Tapi Allah juga ajarkan kepada awak hubungan sebab akibat. Kalau anak kami rajin belajar, insya Allah pandai. Siapa yang pemalas tidak naik kelas. Itu lagu awak zaman potang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Minggu tak sekolah. Rajin belajar, lekas pandai. Ya lah. Siapa yang pemalas tidak naik kelas. Ada hubungan sebab akibat di situ tuh. Nah Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj bukan sekadar bim salah bim abrakadabra. Kalau cuma sekedar itu, untuk apalah awak bicarakan secara panjang lebar? Ngapa Isra Mi'raj terjadi? Lah kehendak Allah, selesai masalah. Mau pulanglah awak ni. Ada hubungan sebab akibat. Apa itu? Yang pertama, perjalanan itu dipersiapkan Allah secara baik. Maka sejauh-jauhnya awak berjalan, kalau persiapannya baik, insya Allah perjalanan itu sukses. Nah, apa persiapan tersebut? Apa yang dipersiapkan Allah dalam perjalanan Nabi ini, itu pula lah sebenarnya yang awak persiapkan dalam perjalanan hidup awak tu. Awak tu sebenarnya Isra Mi'raj je Bapak Ibu. Cuma ini le pakai laga Nabi le do. Prosesnya sama, hakikatnya sama, bungkusnya berbeda. Usah khawatir Bapak Ibu, potang kami moli nasi, moli goreng pisang, pemungguhnya berisi daun pisang. Ijo no? Jo. Kinin kalau poi wak poi ko pasar pemungguh goreng pisang tu inu kerisi ledo. Tapi isinya totok goreng pisang. Poi wak ko mall-mall, inu lai kantong asai pemungguh ledo dalam kotak. Lotaknya pun dalam lemari kacu. Begitu wak buka goreng pisang ju isinya nyawai. You know.
bungkuhnya samian berbeda. Rasul Isra Mi'raj, tapi no Isra Mi'raj setiap hari ko, awak ko Isra Mi'raj ko pak setiap hari ko. Berjalan, naik, diperjalankan, dinaikkan sampai awak bertemu dengan Allah. Nah, kan bertemu dengan Allah ko pak, masuk ke dalam surga atau mampir dulu dalam neraka. Lamung tuh dong, ribuan tahun. Nah, kaum muslimin perlu persiapan. Apa persiapannya? Rasul menjelaskan, malam itu aku dibawa Jibril ke dokek sumur Zam-Zam. Di situ aku ditelentangkan, lalu dada aku dibelah, dikeluarkan isinya. Nusu sadonya dopak dikeluarkan. Nusu sadonya itu ino sesadanya. Nah, kalau ino ya tahu nusu sadonya. Ndak semuanya. Yang lain tak dikeluarkan, cuman satu, karena satu inilah kunci keberhasilan seseorang. Apa itu? Dikeluarkanlah hati. Segodang tenyu lebih kurang dibelah oleh Jibril, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam. Apa maksudnya ini? Bahwa dalam menjalani hidup tidak lepas dari yang namanya nun subuahku, hati. Dalam bahasa Arabnya kolbun, dalam bahasa awaknya mangkuk atau piriang. Karena sifatnya menampung. Aiku tu yang dibersihkan bertamu tu dulu, piriang ko. Masing-masing awak ko punya piriang ko pak. Ko. Siko letaknya. Dia akan menampung sejuta rasa. Bonji orang masuk ke piriang, sonang orang masuk ke piriang, gembira orang masuk ke piriang, sedih orang masuk ke piriang. Hati adalah pelabuhan sejuta rasa. Perlu bersih. Kenapa demikian? Kalau dalam Al-Quran, hati yang bersih ikulah yang akan menghadap kepada Allah. Bukan salah ibu sibuk membersihkan muka, bandailah. Bersihkanlah rumah, bersihkanlah kendaraan, halaman, licin, elok, berkilat. Tapi jangan lupa bahwa untuk menghadap Allah besok tak berlaku muka yang berkilat. Sedan berkilat, mobil, rumah bertingkik, omeh sebelek, bini berompek, nolai gunung ledo. Atau rumah gadang, karpet terbantang, makanan terhidang, layu udang jorandang, ditambah hampek-hampek Palembang, piti banyak di bang, kemana poin nek kapal tobang. Nombor gunung ledo pak. Nombor gunung, kau tinyo piriang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tak berguna harta dan anak yang banyak, kecuali orang yang menghadap kepada Tuhan. Mi'rajnya menghadap kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Rasul dibersihkan hati, awak betuju. Cuman Rasul dibersihkan hatinya, dibelah, disiram dengan air Zam-Zam. Awak jangan pak. Kalau bapak ibu buek, nuak busuk saya isuk ledo. Mati. Inna likulli syai'in saqalah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Wasaqalatul qalbu, dan membersihkan hati kalian, kata Rasul, zikrullah, banyak menyebut nama Allah. Tu makunyo dikerojukan orang di dalam ilmu tasawuf negeri Seribu Suluk ko. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mak bersih hati. Iku layu orang takut rati. Begitu orang rati larinya pak. Kalau layu orang takut dengan la ilaha illallah, setan namanya tu pak. Iyo. Layu orang takut dengan azan, setan namanya tu. Anyang. Tumuk aku mau.
Zikrullah. Ali bin Abi Thalib setelah zikrullah mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada pembersihnya. Apa pembersih hati? Istighfar, astaghfirullah. Karena Rasulullah cuma 2 kali dibelah dadanya. Sesudah itu bagaimana cara beliau menjaga kebeningan hati? Astaghfirullah. Awak itu non kurang. Rasul tak ada noda di hatinya. Beliau maksum, bersih. Istighfarnya 100 kali mi'ata marrotin, sehari semalam. Hatinya bersih, nulai dosa, istighfarnya 100 kali. Awak kalau ditampakkan dosa di hati ko, boleh peak dosa awak ko. Cuma kalau ditengok dari luar ino nampak, ino nampak bukan berarti hati awak tak berdosa. Satu dosa yang kalian lakukan, kata Rasul, satu titik hitam yang menempel di hati. Oh. Tengok dari luar no nampak, kalau sampai ditempelkan di muka, no tolok keluar rumah. Percayalah Pak. Siapa yang terlambat solat subuh, bengkaklah keningnya sebesar telur itik. Terlambat solat maghrib, melawan laki, menipu orang, orang yang paling banyak bongkak mukanya paling banyak dosanya. Tolok keluar rumah. Awak imam di situ umpamanya. Tolok keluar rumah. Saya ustaz, tidak berani ustaz ni ceramah malam ini Bapak Ibu. Kenapa demikian? Saya khawatir bengkak saya lebih banyak dari jemaah. Gaya jalan turun dari mobil. Kata jamaah, ikut ustaz dengan ceramah, iyo suruh linya pulang. Nah kata Ali, istighfar menggugurkan dosa-dosa. Maka elok waktu banyak istighfar Bapak. Astaghfirullah, astaghfirullah. Insyaallah bersih hati. Astaghfirullah. Cuman istighfar awak kok kadang-kadang tidak imbang dengan jumlah dosa. Istighfar awak 3 kali selesai solat. Nunggu gua dosa lo Pak. Apa le hati bersih. Nanti 3 kali pun sesamilan bolo. Ada orang istighfar sambil menguap. Mana kan gua dosa. Dari Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu anhuma, kata Rasul, sesungguhnya hati manusia paling mudah berkarat, sebagaimana besi paling mudah berkarat karena disiram oleh air. Maka bersih dan basuhkanlah dengan memperbanyak ingat mati dan memperbanyak baca Al-Quran. Jadi kalau awak kumpulkan dari yatih tadi, ombekku tineng kamu merosihkan hati. Zikrullah, istighfar secara khusus, memacu Quran, banyak ingat hidupkan mati. Insya Allah lapang hati. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap tenang. Walau gelisah menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan menghidup menghimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati. Tak ada urusan yang lepas dari hati. Awak meninggalkan rumah, hati-hati di jalan. Di jalan banyak tulisan, maaf jalan anda terganggu, harap hati-hati. Sampai di tempat kerja senang sama seseorang, namanya jatuh hati. Kalau diterima sonang hati, kalau ditolak sakit hati. Berakhir dengan patah hati. Kalau diterima dia suka awak mau, itu namanya sehati. Lahirlah anak si buah hati, anak nakal makan hati. Tidak ada yang lepas dari hati. Hati adalah kunci. Siku terlalu banyak kotor, sombong, dengki, buruk sangka, ria dan ujub, limung besarang di hati awak Bapak. Satu bapak ibu miliki, terusir dari dalam surga. Sombong, la yadkhulul jannah, kata Rasul, ku jamin takkan masuk surga. Siapa mereka? Man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin.
orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun sebesar zarah. Hasad, dongki, senang menengok orang susah, susahnya menengok orang senang. Ino boleh orang nampak memoli, inyo pun nak menyelidiki. Nampak dia kena pengurus baru kini lah boleh mobil baru. Joleh telah uang PHBI itu telah digulungnya. Langsung buruk sanggup. Padahal pak tu baru siap jual tanah.